Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang komunikasi pembangunan, yaitu tentang perencanaan pembangunan dan komunikasi. Perencanaan pembangunan dan komunikasi merupakan dua aspek yang sangat penting dalam mengembangkan proyek atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang perencanaan pembangunan dan komunikasi. Pertama, harus mendefinisikan terlebih dahulu perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan definisi tujuan dan sasaran. Yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan tentukan tujuan yang ingin dicapai dengan proyek atau program. Kemudian, tetapkan sasaran yang dapat diukur dan spesifik agar memudahkan penilaian perencanaan. Yang kedua, menganalisis situasi. Yang perlu dilakukan adalah menganalisis secara mendalam terhadap situasi dan kondisi yang ada, baik eksternal maupun internal. Kemudian, mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang yang dapat mempengaruhi proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya. Yang harus dilakukan adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan, seperti keuangan, tenaga kerja, teknologi, dan yang lainnya. Selanjutnya, pastikan ketersediaan sumber daya dan cari alternatif jika diperlukan. Yang keempat, penyusunan rencana. Yang perlu dilakukan adalah tindakan susunan rencana yang rinci untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian tentukan langkah-langkah yang harus diambil serta waktu dan tanggung jawab pelaksanaannya. Kemudian yang kelima, perlu memonitoring dan mengevaluasi. Tetapkan indikator kinerja untuk mengukur kemajuan proyek. Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, sesuaikan rencana jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Yang keenam, mengelola risiko. Yang perlu dilakukan dalam tahapan ini adalah identifikasi sedini mungkin risiko potensial dan tentukan strategi pengelolaannya. Selanjutnya, persiapkan solusi alternatif untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Kemudian langkah-langkah dalam perencanaan komunikasi pembangunan. Perencanaan komunikasi pembangunan adalah langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa informasi terkait proyek pembangunan disampaikan dengan efektif kepada semua pemangku kepentingan. Berikut adalah langkah-langkah lengkap dalam perencanaan komunikasi pembangunan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Mengidentifikasi pemangku kepentingan, stakeholder identification. Yang pertama, perlu dilakukan identifikasi semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek pembangunan. Selanjutnya, mengklasifikasikan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka terhadap proyek. Yang kedua, menganalisis pemangku kepentingan, stakeholder analysis. Analisis karakteristik, kebutuhan dan ekspektasi dari setiap pemangku kepentingan perlu dilakukan. Selanjutnya, pemahaman potensi dampak proyek terhadap masing-masing pemangku kepentingan perlu pula dijelajahi. Yang ketiga adalah tujuan komunikasi, communication objectives. Yang perlu dilakukan adalah tentukan tujuan komunikasi yang jelas dan terukur untuk setiap pemangku kepentingan. Selanjutnya, pastikan tujuan tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan. Yang keempat adalah pesan komunikasi, communication message. Yang pertama adalah identifikasi pesan-pesan kunci yang perlu disampaikan kepada setiap kelompok pemangku kepentingan. Kemudian pastikan pesan tersebut relevan, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima adalah kanal komunikasi, communication channel. Yang pertama adalah tentukan saluran atau media komunikasi yang paling efektif untuk setiap kelompok pemangku kepentingan. Selanjutnya, pilih kombinasi dari saluran seperti pertemuan, laporan tertulis, presentasi,
situs web dan media sosial lainnya. Yang keenam adalah pengembangan materi komunikasi, development communication material. Yang pertama adalah persiapkan materi komunikasi seperti presentasi, laporan infografis, dan materi promosi yang mendukung pesan-pesan kunci. Selanjutnya, pastikan materi komunikasi tersebut dapat diakses dan dimengerti oleh sebagian kelompok pemangku kepentingan. Yang ketujuh adalah rencana jangka waktu yang panjang atau timeline planning. Pertama adalah tentukan jangka waktu atau rentang waktu kapan informasi perlu disampaikan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, sesuaikan jadwal komunikasi dengan tahapan proyek pembangunan. Yang kedelapan adalah pemantauan dan evaluasi, monitoring and evaluation. Yang pertama adalah tetap pantau pelaksanaan rencana komunikasi dan ukur keberhasilannya. Kemudian kumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk evaluasi efektivitas pesan dan saluran komunikasi yang ada. Yang kesembilan adalah penyesuaian dan peninjauan. Pertama, sesuaikan rencana komunikasi jika ada perubahan dalam proyek atau kebutuhan pemangku kepentingan. Selanjutnya, lakukan peninjauan berkala terhadap strategi komunikasi untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya. Kesepuluh adalah komunikasi krisis. Dalam komunikasi krisis ini perlu mempersiapkan rencana komunikasi krisis yang merinci langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi situasi yang tidak terduga atau kontroversial. Selanjutnya, latih tim komunikasi untuk merespon dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat manapun. Jadi, integrasi perencanaan pembangunan dan komunikasi merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan proyek atau program. Keselarasan antara rencana, tindakan, dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perencanaan komunikasi pembangunan dapat membantu memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh semua pihak terkait dengan proyek pembangunan dapat diselesaikan dengan jelas dan efektif. Demikian yang dapat disampaikan dalam pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.